Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu hakikat pelanggan atau konsumen. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir ya. Pernah tidak kalian menghubungi online shop untuk komplain barang ke customer service? Jika customer service itu cepat merespon, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, maka kamu akan merasa dihargai dan merasa aman. Begitupun sebaliknya, jika customer service tersebut merespon dengan lambat, tidak jelas, atau tidak ramah, maka kamu akan merasa kecewa dan tidak mau membeli lagi kan? Apa itu pelanggan? Pelanggan merupakan individu atau kelompok yang membeli atau menggunakan produk atau jasa secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Mereka bukan hanya datang sekali tetapi harus kembali karena merasa puas dengan kualitas produk atau pelayanan yang diberikan. Contohnya, seorang ibu yang selalu membeli sayur di warung yang sama setiap pagi, ataupun sebuah perusahaan yang secara rutin membeli atau menggunakan produk atau jasa dari penyedia layanan tertentu. Kehadiran pelanggan tetap sangat penting karena mereka yang menjaga keberlangsungan usaha dan membantu bisnis untuk terus berkembang. Dalam dunia bisnis, pelanggan tidak hanya mereka yang membeli produk. Ada 3 jenis pelanggan yang perlu kita pahami, yaitu pelanggan internal, pelanggan perantara, dan pelanggan eksternal. Yang pertama ada pelanggan internal. Mereka adalah orang-orang di dalam organisasi atau perusahaan yang menerima hasil pekerjaan dari rekan kerja lainnya. Misalnya bagian produksi yang menerima data dari bagian administrasi atau kasir yang menerima laporan stok dari bagian gudang. Walaupun berada dalam satu perusahaan, mereka tetap disebut pelanggan dikarenakan saling membutuhkan layanan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua ada pelanggan perantara. Ini adalah pihak yang menjual kembali produk kepada pelanggan lainnya. Mereka tidak langsung memakai produk, tetapi membantu menyalurkan barang ke konsumen akhir. Contohnya, distributor minuman, agen penjual pulsa, atau reseller produk kecantikan. Tanpa pelanggan perantara, banyak produk tidak akan sampai ke pengguna akhir dengan cepat. Yang ketiga ada pelanggan eksternal. Hal ini merupakan pelanggan yang paling sering kita jumpai, individu atau kelompok yang membeli dan menggunakan produk atau jasa untuk kebutuhan pribadi. Misalnya, seseorang yang membeli roti di toko setiap pagi atau keluarga yang berlangganan layanan internet di rumah. Dan mereka adalah pengguna akhir yang merasakan langsung manfaat produk tersebut. Dengan memahami ketiga jenis pelanggan ini, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih tepat, efisien, dan sesuai kebutuhan. Disebabkan setiap jenis pelanggan memiliki peran penting dalam keberlangsungan sebuah bisnis. Setelah memahami siapa itu pelanggan, kita juga perlu memahami bahwa pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan sebuah proses untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui bantuan orang lain. Yang artinya, pelayanan diberikan bukan hanya secara spontan, tetapi melalui langkah-langkah yang bertujuan memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan baik.
Dalam pelayanan terdapat istilah service excellence atau pelayanan prima, yang artinya adalah strategi perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik yang bahkan melampaui harapan pelanggan. Artinya perusahaan itu tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar pelanggan, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih dari apa yang mereka bayangkan. Pelayanan seperti ini membuat pelanggan merasa dihargai, nyaman, dan akhirnya ingin kembali menggunakan layanan tersebut. Sebagai contoh, ketika kita membeli minuman di sebuah kedai, baristanya tidak hanya membuatkan pesanan dengan cepat, tetapi juga menyapa dengan ramah, mengkonfirmasi rasa sesuai keinginan, memberikan rekomendasi tambahan, hingga mengucapkan terima kasih dengan tulus saat menyerahkan pesanan. Bahkan jika terjadi kesalahan, mereka segera meminta maaf dan mengganti dengan produk baru tanpa membuat pelanggan menunggu lama. Inilah bentuk pelayanan yang melampaui ekspektasi dan menciptakan kesan positif. Tujuannya apa? Yaitu adalah membuat pelanggan sangat puas dan selalu setia menggunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Dalam memberikan pelayanan prima, ada 6 unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu attitude, ability, attention, appearance, accountability, dan action. Yang pertama adalah attitude, merupakan sikap positif yang ditunjukkan kepada pelanggan seperti ramah, sopan, sabar, dan menghargai. Sikap yang baik membuat pelanggan tersebut merasa dihormati. Contohnya, kasir menyambut pelanggan dengan senyum, mengucapkan salam, dan berbicara dengan nada yang sopan. Yang kedua ada ability, adalah kemampuan atau kompetensi seseorang dalam menjalankan tugasnya, yang artinya karyawan harus menguasai pengetahuan dan keterampilan terkait produk atau layanan yang diberikan. Contohnya, barista yang mampu menjelaskan perbedaan varian kopi dan membuat minuman sesuai standar tanpa melakukan kesalahan apapun. Selanjutnya ada attention, yang berarti memberikan perhatian penuh kepada pelanggan, memahami kebutuhan mereka, dan mendengarkan dengan baik. Contohnya, ketika petugas layanan pelanggan mendengarkan kebutuhan pelanggan terlebih dahulu sebelum memberikan rekomendasi produk yang paling sesuai tanpa memaksakan pilihan lain. Selanjutnya ada appearance, yaitu mencakup penampilan diri, kebersihan, kerapian, dan juga tampilan lingkungan kerja. Penampilan yang profesional akan memberikan kesan terpercaya. Contohnya, karyawan menggunakan seragam rapi, identitas jelas, dan area pelayanan tetap bersih. Accountability atau tanggung jawab merupakan kemampuan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan dan pelayanan yang diberikan, termasuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Contohnya, jika pesanan pelanggan salah, karyawan segera meminta maaf, memperbaiki pesanan, dan memastikan pelanggan tersebut puas. Selanjutnya adalah action, yang berarti pelayanan yang diberikan harus cepat, tepat, dan solutif. Tidak hanya berbicara, tetapi benar-benar melakukan tindakan yang nyata. Contohnya saat pelanggan kesulitan memilih produk, karyawan segera memberikan rekomendasi yang relevan dan membantu sampai pelanggan tersebut menemukan pilihan yang terbaik. Nah, ketika keenam unsur ini diterapkan,
Pelayanan yang diberikan akan terasa lebih profesional, menyenangkan, dan mampu menciptakan pengalaman positif bagi setiap pelanggan. Nah, jadi itulah pembahasan kita tentang hakikat pelanggan atau konsumen dan pelayanan prima. Semoga materi ini membantu kalian memahami bagaimana memberikan pelayanan yang tepat, ramah, dan profesional. Ingat, kualitas pelayanan bukan hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang berkesan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya.